Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Febri, NIM 201448000021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Unsur Pembangun Naskah Drama pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Ada 3 bab yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. Naskah drama merupakan bagian dari karya sastra yang merupakan hasil pikiran dan cerminan dari sebuah budaya, kelompok masyarakat mana saja yang memiliki kebudayaan. Karya sastra merupakan salah satu ungkapan rasa estetis dari seorang pengarang terhadap lingkungan sekitar. Naskah drama merupakan karangan yang berisi kisah, bahkan dilengkapi dengan penjelasan nama-nama tokoh, dialog yang diucapkan para tokoh, keadaan panggung, tata busana, tata lampu, dan tata surya, dan tata suara. Manfaat karya sastra yang paling umum adalah memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Mengembangkan imajinasi, membantu mempertimbangkan alam, kehidupan, gagasan, pengalaman, mengembangkan wawasan, menyajikan dan memperkenalkan pengalaman kepada anak. Meneruskan warisan sastra dan juga dapat mengembangkan bahasa, kognitif, kepribadian, dan sosial. Drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang digemari oleh masyarakat luas. Drama memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan genre sastra yang lain. Dalam puisi, cerpen, dan novel, pembaca dapat langsung menikmati karya sastra tersebut karena pengarang langsung menyajikan kepada pembaca. Puisi, cerpen, dan novel diterbitkan bertujuan agar dapat dinikmati oleh pembaca. Pembaca yang menikmati karya tersebut adalah pembaca yang bersifat individual. Berbeda dengan drama. Dalam drama, pengarang memberi ruang kepada pembaca untuk berimajinasi. Drama diciptakan untuk dipentaskan dan dinikmati secara bersama-sama. Berdasarkan beberapa bentuk prosa tersebut, drama merupakan prosa yang sulit dipahami secara tepat. Oleh karena itu, sebuah drama memerlukan pemahaman pada tingkatan yang lebih tinggi. Drama tidak cukup dipahami melalui bentuk pentasnya saja, tetapi juga harus dikaji dalam bentuk naskahnya. Untuk memahami drama, harus benar-benar memahami naskahnya. Dalam memahami sebuah naskah drama, penulis dapat menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan apa yang ingin diapresiasi. Kali ini saya akan memaparkan unsur pembangun yang ada di dalam naskah drama pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana unsur pembangun cerita dalam naskah drama pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Dan terdapat tujuan yaitu untuk mendeskripsikan unsur pembangun cerita dalam naskah drama pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Terdapat manfaatnya. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi baru, terutama dalam bidang sastra, khususnya tentang kajian naskah drama. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan setelah membaca hasil penelitian ini, pembaca dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengetahuan tentang drama dan naskah drama. Selanjutnya, bab kedua. Kajian teori. Drama adalah salah satu karya sastra yang memiliki keunikan dibandingkan karya sastra dan cabang seni lainnya. Pada dasarnya, drama merupakan perwujudan dari disiplin ilmu seperti sastra atau naskah drama, seni lukis atau tata rias dan tata panggung, seni musik atau musik pengiring, seni peran atau pemeran tokoh,
Mereka bersatu bekerja sama mewujudkan keindahan melalui suatu seni drama. Drama merupakan tempat bertemunya para seniman seperti sastrawan, aktor, komponis, dan pelukis. Berbicara mengenai drama tidak lepas dari unsur-unsur pembangunnya. Unsur tersebut dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra tersebut dari dalam, seperti tema, penokohan, watak, latar, alur sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar, seperti pendidikan, agama, ekonomi, filsafat, psikologi, dan nilai yang terkandung di dalam naskah drama. Penjelasan mengenai unsur-unsur pembangun drama. Yang pertama, alur atau plot. Adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemaparan atau eksposisi, komplikasi awal atau konflik awal, klimaks dan krisis, peleraian dan penyelesaian. Kemudian tokoh atau penokohan merupakan unsur-unsur yang paling penting dalam sebuah karya sastra, khususnya naskah drama. Pengarang dalam karyanya berupa naskah drama selalu menunjukkan kepada penikmat karyanya mengenai manusia dengan segala kehidupannya. Manusia yang diperankan oleh tokoh dalam suatu karya sastra mempunyai kehidupan sendiri sesuai dengan peranannya. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Penokohanlah yang akan menimbulkan konflik dan permasalahan. Penokohan saling berhubungan dalam upaya membangun permasalahan atau konflik kemanusiaan yang merupakan syarat utama drama. Dalam penokohan, watak atau karakter seorang tokoh dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik. Ada 2 jenis penokohan, yaitu penokohan secara langsung atau deskriptif, kemudian penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Beberapa cara yang dapat digunakan pengarang untuk menggambarkan rupa, watak tokoh atau pelaku, yaitu yang pertama, melukiskan bentuk lahir pelaku, melukiskan jalan pikiran pelaku atau apa yang terlintas dalam pikirannya, melukiskan bagaimana reaksi pelaku terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Pengarang secara langsung menganalisis watak pelaku. Pengarang melukiskan keadaan sekitar pelaku. Pengarang melukiskan bagaimana pandangan-pandangan pelaku lain dalam cerita terhadap pelaku utama. Dan yang terakhir, para pelaku lain dalam suatu cerita memperbincangkan keadaan pelaku utama. Sehingga secara tidak langsung pembaca dapat menangkap kesan segala sesuatu tentang pelaku utama. Kemudian latar atau setting. Latar disebut sebagai landas tumpu, menyarankan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Latar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, latar waktu, yang berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Kemudian latar tempat, menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Kemudian latar sosial, yang berhubungan dengan status, pendidikan, kehidupan, agama, pekerjaan, dan adat istiadat yang terdapat dalam karya fiksi. Kemudian tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang melandasi suatu lakon drama. Tema secara keseluruhan menjadi landasan dari lakon drama, sedangkan tema tambahan merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama. Kemudian amanat. Amanat merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra
yang disarankan lewat jalan cerita. Kemudian kerangka berpikir. Naskah drama pada suatu hari karya Arifin C. Nur ini adalah salah satu jenis karya sastra drama modern. Naskah drama tersebut dikaji menggunakan teori struktural dengan cara memaparkan dan menelaah dengan cermat dan teliti keterkaitan semua unsur pembangun yang terdapat dalam naskah drama tersebut. Selain dengan teori struktural, penelitian ini juga menggunakan pendekatan objektif dan metode struktur untuk menggali unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kemudian bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 7 hari. Dengan pengumpulan data dan penulisan laporan itu dilaksanakan di Jalan Padat Karya T1 RW 1 nomor 57, Kelurahan Sindur, Kecamatan Sambai, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian naskah drama pada suatu hari karya Arifin C. Nur ini adalah pendekatan objektif. Pendekatan objektif digunakan untuk menganalisis naskah drama pada suatu hari karya Arifin C. Nur karena sastra tidak bisa dipahami secara lengkap apabila dipisahkan dari unsur-unsur pembangunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan unsur yang membangun naskah drama pada suatu hari karya Arifin C. Nur. Kemudian data dan sumber data. Dari hasil pengumpulan data, peneliti dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam naskah drama pada suatu hari karya Arifin C. Nur sebagai berikut. Yang pertama, alur. Alur yang disajikan dalam drama pada suatu hari ini bersifat maju. Karena terlihat di awal cerita yang menceritakan nenek dan kakek ketika masih muda, lalu menikah, mempunyai anak, lalu tua. Hingga akhirnya menceritakan masalah yang ada dalam keluarga mereka sampai datang masalah baru dengan anaknya yaitu Nopia. Kemudian tokoh dan penokohan. Kakek dalam cerita ini adalah sebagai tokoh utama yang memiliki sifat bijak, penyayang dan sulit ditebak. Terlihat ketika Nyonya Wenas datang berkunjung dan terdapat beberapa rahasia yang masih disimpan oleh kakek. Kemudian nenek. Terdapat dua tokoh utama yang saya dapati dalam drama ini yaitu nenek sebagai tokoh utama yang memiliki sifat pencemburu, bijak, juga penyayang terhadap anak-anaknya. Kemudian Nyonya Wenas. Tokoh Nyonya Wenas sebagai pemeran pengganggu. Sangat bisa membuat konflik di antara kakek dan nenek. Tidak begitu banyak karakter Nyonya Wenas yang saya dapat dari keterbacaan yang saya baca. Namun, Nyonya Wenas sedikit centil mungkin dikarenakan Nyonya Wenas adalah janda dan mantan kekasih kakek juga. Kemudian Nopia. Anak kedua nenek dan kakek ini sifatnya tidak jauh dengan nenek. Nopia terlalu cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi Nopia juga memiliki sifat penyayang. Kemudian Nita. Nita tidak jauh halnya dengan ayahnya. Nita memiliki sifat yang bijak. Karena Nita hanya pemeran pembantu. Karakter Nita hanya sedikit yang ditunjukkan. Kemudian pesuruh yang memiliki sifat amanat, jujur, dan juga lalai. Arba, sopir, memiliki sifat amanat dan jujur. Kemudian latar atau setting yang terjadi itu digunakan latar tempat terjadi di sebuah ruang tamu rumah. Waktu itu tidak begitu tampak sehingga tidak begitu memahami. Tetapi menurut pemikiran saya, waktu yang dipakai adalah pada siang hari pada hari libur. Suasana itu terdapat suasana keceriaan dan kebahagiaan ketika nenek dan kakek sedang bercengkerama di ruang tamu rumahnya pada awal cerita.
Kemudian suasana itu seketika menjadi berubah saat Nyonya Venus hadir di rumah mereka. Suasana menjadi sangat dingin, terlihat beberapa kekesalan dari diri nenek, sehingga membuat nenek ingin bercerai dari kakek. Kemudian amanat. Drama yang diciptakan Arifin ini sangat mempunyai pesan moral yang tinggi. Menyikapi banyaknya sebuah kata perceraian yang terjadi dewasa ini yang didasari oleh perasaan cemburu. Hal sepele yang tentunya tidak perlu lagi ada dalam kalimat rumah tangga. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa sebuah pernikahan itu ibarat seperti sebuah mainan saja. Oleh sebagian besar orang yang tentunya tidak memiliki keseriusan dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Peran seorang saudara atau orang tua kerap kali dapat menyelamatkan sebuah pernikahan. Namun, apakah yang terjadi jika tidak ada orang tua ataupun saudara? Apakah perceraian akan tetap terjadi? Kuncinya adalah pada diri kita. Sebagai manusia tentunya bersinggungan dengan orang jelas. Namun, bagaimana kita menyikapi akan hal itu tentunya tidak perlu kita rasakan kepada orang-orang yang kita sayangi. Pikirkanlah dalam segala hal yang akan terjadi jika sebuah perceraian terjadi. Terlebih jika dalam rumah tangga itu telah memiliki anak yang tidak tahu pasti tentang masalah yang dialami oleh kedua orang tuanya. Beban psikis tentunya akan benar-benar dirasakan oleh anak walau secara fisik mereka tidak memperlihatkan itu semua. Yang paling serius adalah sebuah tindakan yang tidak tepat saat memilih jalan. Tema yang diangkat dalam drama ini itu kekeluargaan. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah drama Arifin C. Nur yang berjudul Pada Suatu Hari yang diterbitkan oleh duniasastra.net yang berjumlah 37 halaman yang saya kutip di dalam link https://arsip.org/details/ naskah drama pada suatu hari Arifin C. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan catat. Teknik simak dan catat digunakan untuk melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data yaitu naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Hasil penyimakan tersebut dicatat sebagai sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur secara cermat, agar dapat mendapat data yang akurat. Setelah melakukan tahap simak, diteruskan dengan teknik mencatat data yang dibutuhkan, sesuai dengan objek kajian peneliti berupa unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori struktural. Kemudian prosedur penelitian. Yang pertama yaitu membaca teks drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur yang dilakukan secara berulang-ulang dan cermat sehingga mampu mengetahui isinya. Menganalisis teks naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur dengan teknik pembacaan hermeneutik. Teknik pembacaan hermeneutik bertujuan untuk memahami cerita dan menemukan unsur pembangun dalam cerita tersebut. Kemudian setelah memahami cerita dan menemukan unsur-unsur pembangun pada masing-masing teks drama, dilanjutkan dengan menganalisis data menggunakan teori struktural. Kemudian data yang terkumpul kemudian diperinci sesuai dengan unsur pembangun cerita. Setelah terperinci sesuai unsur pembangun cerita, kemudian disimpulkan pada masing-masing naskah drama. Kemudian langsung menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.